Yo, balik lagi di Bundle Channel. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, seperti biasa kalau udah ada suara gue berarti kita udah masuk di konten Byte. Dan di konten kali ini kita bakal membahas tentang Byte Book P yang berjudul Kepalsuan. Nah, di buku kali ini kita bakal ngebahas sosok karakter pria yang bernama Pratama. Nah, kenapa Pratama? Padahal dari buku-buku sebelumnya kita udah mengenal Pratama bahwa si Pratama ini tidak memiliki Byte ya. Nah, ternyata itulah yang menjadi salah satu kepalsuan yang dibuat oleh Pratama. Jadi si Pratama ini sebetulnya dari awal sudah memiliki bait yang dia beri nama Kristalis, di mana kemampuannya itu adalah membuat semua yang dia sentuh menjadi kristal atau terkristalisasi. Dan dia membuat cerita palsu tentang kekasihnya yang mati terbunuh oleh seorang pengguna bait, dan juga dia memalsukan atau menyembunyikan kemampuan yang dia miliki di depan Egi. Dia berpura-pura tidak memiliki bait agar kemampuannya tidak dihapus oleh Egi. Dan di buku ini juga bakal menjelaskan bahwa si Pratama ini ternyata adalah killer bait yang sebenarnya. Di mana dari kemampuannya yaitu kristalis, dia mampu mengkristalkan apa saja yang dia sentuh, dan efek ini akan bekerja kepada orang-orang yang memiliki bait itu lebih mengerikan ya. Jadi si efeknya itu ketika si korban-korbannya si Pratama ini dikristalisasi oleh dirinya, eh, si killer bait ini mampu menggunakan kekuatan orang lain gitu. Jadi seperti dua korban sebelumnya yang udah kita tahu yaitu si Bayu dan juga Dian, si Pratama ini sudah mengkristalisasi mereka dan menjadikan mereka menjadi batu dan menjadikan mereka sebagai gelang, dan kekuatan mereka bisa digunakan oleh si Pratama. Dan di book P ini juga kita bakal sedikit flashback ke book O sebelumnya. Jadi menyambung cerita sebelumnya di mana si Pratama ini menghadang si Citra ya di buku sebelumnya itu, tapi tidak diceritakan di buku sebelumnya, namun diceritakan di buku ini di mana si Pratama ini menghadang si Citra bukan untuk menghentikan apa yang akan Citra lakukan atau untuk bertarung dengan Citra, namun malah si Pratama ini menawarkan sebuah kerjasama untuk mengalahkan Egi, di mana si Pratama ini menawarkan gelang yang dia miliki yang merupakan hasil kristalisasi dari korban-korbannya, di mana di sini si Pratama menawarkan sebuah rencana, yaitu si Citra harus melawan Egi dengan identitas sebagai Killer Bite dengan menggunakan dua buah kristal yang dimiliki oleh Pratama. Jadi si Citra akan mendapatkan dua buah bite kembali dari Pratama, dan di sisi lain si Pratama yang masih berpura-pura berada di pihak Egi akan menusuk Egi dari belakang. Karena menurut Pratama, melawan Egi hanya dengan kekuatan bait itu tidak akan mudah. Jadi dengan strategi yang mampu mengecoh Egi, mereka mampu untuk mengalahkan dan membunuh Egi. Citra pun menyetujui rencana yang diberikan oleh Pratama, dan kini Citra menjadi killer bait yang memiliki kemampuan elektrik dan size yang diberikan oleh Pratama. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, saat mereka sudah kembali ke Kota Kembang, hari eksekusi pun dimulai. Khalid yang sedang bernegosiasi dengan anggota Enamber untuk mencegah terjadinya keributan antara anggota dari kelompok Egi dan Enamber, otomatis memberikan peluang untuk Pratama dan Citra melakukan eksekusi mereka terhadap Egi. Di sebuah basement di bawah sebuah pusat perbelanjaan, Pratama yang mengajak Egi untuk memeriksa daerah tersebut, di mana menurut Pratama di sana ada seorang pengguna bait. Dan di sana muncullah killer bait yang menghadang Egi dan Pratama. Dan di sini Pratama yang masih berpura-pura berada di pihak Egi langsung mengeluarkan pedangnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka di mana Pratama dan Egi melawan killer bait. Hingga tiba saat di mana si Egi ini memiliki kesempatan untuk membuka topeng dari killer bait ini. Dan ternyata si killer bait ini adalah si Citra. Ya, memang kita sudah tahu bahwa si killer bait ini adalah Citra, tapi si Egi kan belum tahu di sini ceritanya. Jadi si Egi yang terkejut di mana kita tahu di cerita awal bahwa si Egi menghapus kekuatan transparan yang dimiliki oleh Citra untuk menghindari si Citra terbunuh oleh killer bait. Tapi ternyata di sini si Citra malah killer bait itu sendiri. Itu membuat si Egi cukup shock dan tercengang. Dan ini memberikan kesempatan pada Pratama yang berada di belakang Egi. Pratama yang berada di belakang Egi pun langsung menghunuskan pedang ke arah samping perut Egi, tepatnya ke pinggangnya ya. Jadi si Pratama ini langsung menghujamkan
bilah pedangnya, namun ternyata pedang itu hanya melewati pinggang Egy. Jadi tidak menusuk si Egy ya, melewati samping pinggangnya dan malah menusuk si Killer Bite dan menusuk si Citra itu. Jadi tunggu dulu, apakah ini si Pratama gagal dalam misinya atau bagaimana? Bukan, ternyata ini bukan kegagalan dari apa yang direncanakan oleh Pratama. Dari awal, Pratama memang mengincar untuk mengalahkan Egy, namun sepertinya tidak untuk saat ini. Karena jika si Pratama ini membunuh si Egy saat ini, maka akan terlahir kembali orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghapus kemampuan Bite, dan si Pratama harus mencari lagi orang yang memiliki kemampuan Bite untuk menghapus, karena itu akan mengancam apa yang akan direncanakan oleh Pratama untuk selanjutnya. Di sini justru si Pratama kembali menunjukkan kepalsuannya kepada Citra untuk memperdaya Citra, di mana tujuannya si Pratama sebenarnya adalah untuk membunuh si Citra. Nah, kenapa si Pratama ini malah ingin membunuh si Citra? Karena si Citra ini sudah tidak memiliki bait lagi, maka si Pratama ingin membunuh si Citra agar kembali terlahir bait dari gerbang C. Dan sekaligus menjadikan Citra sebagai kambing hitam, karena Citra akan mati sebagai killer bite, dan Pratama tidak akan dihukum karena telah membunuh seorang penjahat. Namun ternyata di sini Egy yang tidak menginginkan adanya korban jiwa meskipun dia adalah seorang penjahat, langsung menghubungi ambulan dan membawa Citra ke rumah sakit. Untunglah Citra masih dapat diselamatkan meskipun kini masih ada dalam keadaan koma, sehingga kebohongan yang dibuat oleh Pratama masih belum terbongkar dan terkubur bersama komanya si Citra. Jadi si Citra sekarang menjadi saksi kunci ya sebenarnya. Kalau si Citra ini terbangun, maka si semua kebohongan atau kepalsuan yang dilakukan oleh si Pratama ini akan terbongkar. Dan di sini Pratama kembali mengambil gelang yang ia berikan kepada Citra. Nah, buat yang penasaran dengan cerita lengkapnya, bisa kalian baca aja bukunya, dibeli bukunya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.